Orang terkaya di Indonesia selalu menarik untuk diulas. Dari kisah suksesnya, kehidupannya, dan seberapa besar hartanya. Bahkan, ada sisi lain yang menarik adalah keputusan para konglomerat untuk berpindah keyakinan. Dilansir dari okezone.com, inilah fakta-fakta menarik soal orang kaya yang menjadi mu'alaf. Haji Muhammad Djosutomo. Haji Muhammad Djosutomo merupakan pengusaha keturunan Tionghoa asal Kalimantan yang memutuskan mualaf. Beliau tercatat dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Globe Asia pada 2017 silam. Dia juga menempati urutan 93 dengan kisaran kekayaan 430 juta US dollar atau setara 5,5 triliun rupiah setelah tax amnesty. Berbagai harta yang didapatnya ini berasal dari banyak bisnis dengan berbagai bidang. Bahkan, beliau telah membangun 4 masjid Jingho yang berada di Balikpapan, Batuah Kutai Kartanegara, dan Samarinda. Tak lupa, dia juga bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Irwan Musri. Irwan Musri merupakan orang terkaya Indonesia sekaligus suami dari musisi Maya Estianty yang memutuskan untuk menjadi mualaf. Dia lahir dari keluarga Yahudi, kemudian melalui masa kecilnya hingga lulus SMP di Surabaya. Setelah itu dia melanjutkan pendidikan ke Los Angeles, Amerika Serikat. Awalnya, Irwan hanya ingin pindah negara saja tanpa terpikir untuk melanjutkan kuliah di sana. Dia juga pernah menjadi pembersih jendela gedung, sampai suatu saat dia diangkat menjadi manajer di suatu perusahaan di sana. Pada 1987, Irwan memutuskan kembali ke Indonesia untuk merilis bisnis jam tangannya. Saat ini, Irwan telah menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO Timerindo Perkasa Internasional atau Time International. Perusahaan yang memegang hak retail dari 40 merek jam tangan eksklusif dunia dan produk gaya hidup kelas atas seperti Gucci, Rolex, Chanel, dan lainnya. Yusuf Hamka. Yusuf Hamka adalah orang terkaya Indonesia yang menjadi mu'alaf. Pria yang akrab disapa Baba Alun ini adalah salah satu bos perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada. Ia dikenal dengan sifat yang dermawan dan senang membantu orang lain tanpa peduli latar belakang. Karena sifat rendah hatinya ini, membuat masyarakat semakin kagum dengan pengusaha berdarah Tionghoa ini. Adapun Yusuf Hamka memiliki cita-cita untuk membangun 1000 masjid. Salah satu yang telah berhasil adalah Masjid Baba Alun yang berada di bawah kolong tol Insinyur Wiyoto Winoyo, di mana masjid bangunan khas Tionghoa itu menyediakan balai masyarakat yang boleh ditempati masyarakat tanpa hunian. Lalu, Yusuf Hamka juga membuka warung nasi kuning pojok halal yang seporsi nasinya hanya Rp3.000 saja dan bisa mengambil sepuasnya. Tidak jarang, ia juga memberikan makanan secara gratis bagi masyarakat kurang mampu. Di tahun 2020, Yusuf Hamka membuka warung sembako dengan harga murah untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Pembeli hanya harus membayar Rp5.000 untuk satu paket sembako yang terdiri dari beras, mie instan, kornet, dan teh. Lee Kang Hyun. Orang terkaya di Indonesia bernama Lee Kang Hyun ini juga memutuskan menjadi mualaf. Pria yang akrab disapa Pak Haji ini adalah mantan Vice President Samsung Indonesia. Awalnya, Lee mulai bertugas di Samsung Indonesia pada 1993 dan bertanggung jawab atas banyak hal dalam kegiatan operasional, mulai ekspor sampai dengan impor, ketenaga kerjaan, keuangan, sampai urusan logistik. Tapi pada 2012, Lee kembali lagi ke Indonesia sebagai Corporate Business Vice President. 1 tahun setelah itu,
Dia menjabat sebagai Corporate Business and Corporate Affairs Vice President PT Samsung Electronics Indonesia. Akhirnya, usai bekerja 28 tahun di Samsung, Lee memutuskan untuk pindah ke perusahaan otomotif Hyundai Motor Asia Pasifik. Kini, Lee menjabat sebagai Vice President sekaligus Chief Operating Officer. Zohari Zain. Zohari Zain masuk daftar orang terkaya Indonesia yang menjadi mualaf juga. Dia ini akrab disapa Pak Jo, sekaligus merupakan wirausaha dan pendiri perusahaan jasa pengiriman barang yaitu JNE. Dia pun terlahir dari keluarga Tionghoa, membuat jiwa pengusaha dalam dirinya bergejolak. Diketahui kalau ide-ide bisnisnya itu mulai tumbuh di usia muda dengan membuat majalah yang dijual kepada teman-temannya semasa SMP. Usaha ini terus berlanjut hingga ia duduk di bangku SMA. Kemudian, dia juga menjadi salesman pada tahun 1980, di mana dia menjadi salesman perusahaan jasa pengiriman multinasional TNT. Beberapa tahun kemudian, ia dipromosikan menjadi Operation Manager TNT Indonesia. Pada 1982, dia juga merintis perusahaan pengiriman bernama Worldpac dan berganti nama menjadi Pronto. Sayangnya, karena memiliki beberapa masalah, Joe menjual saham perusahaannya ke pihak Singapura. Setelah itu, dia bergabung dengan pemilik jasa pengiriman paket titipan kilat untuk mendirikan PT Jalur Nugraha Eka Kurir yang lebih dikenal dengan sebutan JNE. Akhirnya, di perusahaan jasa pengiriman ini dia menjadi salah satu pendiri sekaligus pemegang saham. Tercatat dia berhasil menjabat sebagai Presiden Komisaris JNE. Adapun, Zohari mulai berinvestasi pada bidang teknologi informasi. Dilanjut pada 2017, dia kembali mendirikan perusahaan logistik berbasis aplikasi online bernama Pexel. Dia pun masih aktif memimpin 4 perusahaan baru lainnya yakni Gorilla, Kawan, Omiago, dan Alien. Kini dia telah mendirikan 99 masjid di 8 penjuru dunia. Bahkan dia telah mendirikan lembaga filantropi bernama Zohari Zain Foundation, sebuah yayasan yang hendak membangun 99 masjid, di mana pada jumlah tersebut diambil dari nama baik Allah Ta'ala atau Asmaul Husna. Wow, cukup menginspirasi ya rich people. Itu dia 5 daftar orang terkaya Indonesia yang putuskan menjadi mu'alaf hingga bisa membangun ratusan masjid. Bagaimana menurutmu? Komen di bawah ya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe.